Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Salah satu perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah perkara tentang akhir zaman. Tatkala beliau ditanya oleh malaikat Jibril mengenai iman, Islam, dan ihsan, diakhirilah dengan pertanyaan mengenai akhir zaman. Menurut beberapa ulama, hal itu sebagai isyarat kepada kita bahwa kita ini harus mengetahui perkembangan zaman. Setidaknya itulah yang saya dapatkan dari Syekh Hamzah Yusuf. Nah, refleksi terhadap keadaan akhir zaman ini adalah salah satu upaya untuk menyadari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang masih berpikir, yaitu melihat kepada kejadian, kepada realita, kita katakan itu kepada waqi'. Kemudian dari realita tersebut kita mendapatkan suatu realization, suatu penyadaran, yang mana penyadaran yang paling utama salah satunya adalah rasa syukur. Nah, saat ini ya, karena Islam itu sedang kosong dari kepemimpinan. Yang saya maksud kosong dari kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan tunggal ya, kosong, tidak ada. Padahal di dalam ilmu-ilmu tauhid itu dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memilih satu pemimpin tunggal untuk memimpin seluruh mukminin, seluruh muslim. Tapi itu memang tidak ada di dunia. Yang ada ya di tiap-tiap negara yang alhamdulillah sampai saat ini pemimpin kita muslim ya. Yang bawah-bawahnya Kapolri dan lain sebagainya itu tidak masuk hitungan lah. Nah, kemudian karena kultur kepemimpinan ini di negara kita itu, katakanlah politiknya, sistem politiknya adalah demokrasi, maka kita tidak bisa serta-merta menjadikan orang terbaik menjadi pemimpin, tidak bisa. Ya, ini harus berdasarkan suara mayoritas, dan suara mayoritas itu akan menjadi penentu siapa yang memimpin. Nah, yang mana pada akhirnya demokrasi ini banyak sekali syaratnya agar menjadikan suatu pemimpin yang ideal, yang mana pada akhirnya tidak terjadi pemimpin yang ideal itu di banyak negara. Saya mengatakanlah termasuk di Indonesia juga begitu. Cuman ala kulli hal, kewarasan berpikir di tiap-tiap bangsanya itu harus ada. Dan Indonesia ini sedang menuju kecemasan ya, karena kewarasan berpikirnya sedang dikikis. Yang mana kita bisa lihat itu dari orang-orang yang membela Jokowi habis-habisan. Tetapi hal itu akan kita bicarakan lain kali di dalam video yang lain. Saat ini kita akan melihat orang yang warasnya, yaitu Pak Ihsanuddin Nursi. Bagaimana beliau itu membaca riwayat kekuasaan di Indonesia dari segi jejak perubahan hukum, dan ini salah satu yang memang baru bisa dilakukan oleh orang yang takhusus itu dalam pengertian apa ya, yang mengkhususkan dirinya, yang profesional di dalam bidangnya. Nah, ini beliau Pak Ihsanuddin Nursi. Dialognya menarik, mungkin yang menonton channel juga sudah menonton ini dan sudah memiliki kesimpulan. Saya hanya ingin mendapatkan faidah begitu dari apa yang beliau katakan. Nanti beberapa poin akan kita noted. Kita saksikan ini ya. Ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Nggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Pakai boleh. Nah, dibiayai Kongres Amerika Serikat, tapi dibilang terlibat kerusuhan. National Endowment for Democracy funding by US Congress. Dan menurut Bung Muniani membiayai kerusuhan. Operasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong. Bukan, artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Ya, kalau kayak gitu nanti media juga bisa dibilang provokasi kerusuhan. Bukan. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh, karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri, dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu. Oke, untuk mengembangkan demokrasi.
untuk mengembangkan Positif demokrasi dong. liberal. Sama ya apapun bahasanya ya, mengembangkan demokrasi. Liberal. Media kan juga Berbeda. mengembangkan demokrasi. Seperti acara ini kan mengembangkan demokrasi. Aiman, yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal. New National Endowment for Democracy yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Dan itu Oke, negatif. sebentar, itu demokrasi liberal itu secara khusus saya juga tidak terlalu memahaminya apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal di sini. Cuman ya berbeda karena tadi Pak Ihsanuddin Nursi itu tidak mau dikatakan demokrasi secara utuh, tetapi demokrasi liberal. Cuman yang sedikit banyak yang saya dapatkan dari yang dimaksud oleh demokrasi liberal di sini adalah demokrasi ala Amerika Serikat ya, dengan keamanan itu menjadi pusat dari semua dari semua katakanlah tujuan dari berpolitik. Itu dari apa yang saya dapatkan ya. Kalau misalkan ada yang mau menjelaskan demokrasi liberal itu apa, coba tuliskan di komentar supaya kita bisa mendapat faedah nih. Tergantung Anda memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana. Anda melihat bahwa hari ini Indonesia menganut demokrasi liberal. Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Ulang, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Dan sebentar. Dan karena itu pidato Obama di Kairo 9 Juni 2009 berjudul The New Beginning minta maaf karena memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Oke, nah itu perbedaannya dengan di Amerika ya. Kalau di Amerika itu warga sipil memegang senjata. Jadi akan lebih hati-hati. Demokrasi liberal itu bagus saja kalau memang citizens-nya, masyarakatnya itu dia ideal. Nah di Indonesia itu masyarakatnya tidak ideal untuk dilakukan penetrasi oleh aparat penegak hukum begitu. Kenapa demikian? Ya karena jomplang sekali kekuatannya. Kalau di US citizen itu membawa senjata, jadi pihak pihak aparat juga tidak bisa sewenang-wenang begitu. Itu berbeda. Makanya ada permintaan maaf dari Obama ya untuk karena telah memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Karena memang akhirnya akan rusuh, dan rusuhnya itu akhirnya tidak akan berbuah apa-apa kecuali memang ada pembiaran begitu dari aparat penegak hukum. Dan Anda melihat Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Jadi kalau tadi Gaduh disebut oleh dan rawan rusuh. Sebentar. Yang disebut oleh Buniani tentang kriminalisasi itu disebabkan oleh pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden gitu ya diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Apa dampaknya? Presiden adalah I am the law. Dan itu tunduklah DPR. Maka presiden bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan politisasi, bisa melakukan komersialisasi. Oke, itu dikatakan tunduklah DPR kepada presiden karena yang mana pada akhirnya nanti anggota parlemen yang ada di DPR itu adalah mayoritas dari partai pengusung presiden. Akan seperti itu. Nah, ini kan menjadi bermasalah sebetulnya. Yang mana sudah kita rasakan ya. Saya tuh tidak terlalu melihat ke sana, cuman ya Pak Ihsan ini lebih dalam lah dalam pembahasan seperti ini. Dan itu dilakukan. Dan itu dilakukan Oleh presiden. siapa? Siapa saja presidennya. Dari zaman Dari zaman SBY sampai sekarang. melakukan hal yang sama. Sama. Dia bisa melakukan politisasi, dia bisa melakukan kriminalisasi, dia bisa melakukan komersialisasi. Karena sistemnya begitu. Ya. Perhatikan baik-baik. Itu sistemnya bekerja. Dan itu membuat I am the king, I am the law. Sistem. Oke, kita buka satu-satu. Bukti Pak SBY misalnya apa? SBY memberlakukan Undang-Undang 2507. Penanaman modal bersifat bebas sehingga seorang Aiman sama dengan orang asing. Bukan Mau soal kriminalisasi misalnya. Loh, kriminalisasi. Nah, ada kata lagi I am the law dan presiden bisa melakukan kriminalisasi. Contoh? Zaman Pak SBY kriminalisasi apa? Terkena Habib Rizik. Ketika proses yang namanya di Monas, ingat. Habib Rizik masuk pada peristiwa Monas. Terkena. Oke, ini tolong dituliskan juga di komentar yang tahu peristiwa ini ya. Habib Rizik, yang dimaksud ini kan di zaman Pak SBY. Yang dimaksud itu apa? Saya tidak paham, tidak tahu. Namanya bicara demokrasi, tapi terkena.
Nah, situasi sekarang dengan undang ITE berlaku apa yang disebut oleh yang namanya Washington Post sebagai civility war. Ulang, civility war. Kalau civility war, Anda mestinya terima karena memang Anda mau melakukan demokrasi liberal. Oke, satu tadi ya contoh. Ya. Cuma satu. Iya. PSBY cuma satu. Paling tidak itu yang saya ingat. Oke, nanti kalau seandainya ada bantahan silakan. Pak Jokowi. Kriminalisasinya. Banyak sekali kriminalisasinya. Ya, okay. Teman yang masuk kemarin, termasuk Ihsanuddin Nursi dikenain kriminalisasi. Loh, belasan jam gue diperiksa dan tegas-tegas gue bilang, hei polisi, Anda mestinya menjadi pengayom. Anda mestinya antarakan triberata. Ya. Bukan di sini gua ngomong. Oke, itu terjadi sekali lagi memang kalau di zaman Pak Jokowi itu banyak ya. Terutama yang diinisiasi oleh termul-termul itu. Yang mana pada akhirnya yang disayangkan polisi ikut sama permainannya termul-termul itu. Kenapa demikian? Ya karena tadi tatkala presiden itu naik, kemudian di DPR itu dia menjadi paling banyak adalah partai yang mengusung presiden, jadi I am the law, saya ini adalah hukumnya. Yang lucunya lagi kemarin kerusakan yang luar biasa itu ya, dengan sangat mudah memasukkan anaknya kepada sistem yang katanya demokrasi. Nah ini kan memang seperti itu adanya, ya apa yang dikatakan ini betul-betul terjadi. Jadi kita tidak bisa menutup mata karena memang kenyataannya sudah demikian adanya. Polisi mestinya tahu diri, tegas gue bilang. Waktu itu Anda? Karena polisi sudah menjadi alat kekuasaan. Itu real. Karena tadi pasal 6 ayat 2. Jadi kasus kemarin sesungguhnya, kalau mau fair-fairan, terjadi persaingan tidak sehat antara TNI dan Polri. Oke, note di satu perkara itu juga ya, sering saya sebutkan. Terjadi persaingan tidak sehat antara TNI dan Polri. Yang mana itu dirasakan hampir oleh seluruh anggotanya. Hampir saya katakan, atau tidak seluruh lah. Kalau kita mau katakan sebagian juga ya nggak apa-apa. Cuman itu dirasakan. Dan kalau kita mau berpikir, wajar memang ada persaingan tidak sehat antara TNI dan Polri. Karena kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diberlakukan. Ini akan diperdalam kalau tidak salah masalah ini. Buka sama semua Anda. Pengalaman pribadi saya buka. Ya. Suatu hari saya menjadi salah satu pembahas di seminar PT IKA untuk para bintang 1. Pembicara Sri Mulyani, Agus Limatowalyo. Apa kata Sri Mulyani? Saya naikin anggaran Anda. Saat itu kemudian orang tidak pernah berpikir bahwa tidak fair antara anggaran TNI dengan Polri. Apa sambutannya? Wah, tepuk tangan luar biasa. What's the point? Tidak fair kan? Tidak adil kan? Ya. Persoalan di situ muncul alokasi anggaran yang sesungguhnya menunjukkan ada pembedaan antara TNI sama Polri. Nah itu jadi lebih masuk kepada yang jelas lebih besar begitu ya anggaran Polri itu. Yang mana kalau kita juga kalau misalkan itu masuk setiap anggaran itu dia terbagi ke anggota-anggotanya secara utuh itu tidak terlalu menjadi masalah begitu ya. Tapi masalahnya juga tidak banyak yang kena potongan sama atasannya juga atau tidak transparan dan lain sebagainya. Akhirnya kemarin seperti yang dikatakan oleh Menteri Perekonomian itu ya Menteri Keuangan, yang sulitnya itu di antara pembagian anggaran itu monitoringnya juga susah, dan monitoring kemarin tidak ada. Yang penting itu anggaran dikeluarkan, kemudian anggarannya ada ketimpangan antara TNI dan Polri, yang mana tatkala itu diberikan kepada Polri, ya anggota Polri yang hadir saat itu tepuk tangan saja karena mereka tidak memiliki sense of justice. Seharusnya mereka merenung lah, kok ngomong di sini anggaran ditaikan, kenapa TNI misalkan tidak ditaikan juga, atau minimal ada pertanyaan apakah TNI juga ditaikan atau tidak. Kan tidak terjadi hal seperti itu, yang mana ini terjadi ketimpangan karena memang untuk mengendalikan posisi keamanan penguasa begitu ya di dalam negeri, ya polisi itu yang harus dimanjain begitu, karena polisi itu bersentuhan langsung dengan masyarakat secara konstitusional, itu diperbolehkan. Beda dengan tentara nggak boleh. Jadi kalau misalkan dananya mengalir lebih banyak kepada kepolisian, ya itu adalah sesuatu yang wajar dalam pengertian upaya untuk mencengkramkan kekuasaan lebih dalam lagi. Suka tidak suka, kejadian nyata ya. Dan itu saya buka di situ dan kemudian saya sebutkan ini ada masalah. Lalu saya tanya pada Ani, saya tanya pada Agus, hadir juga yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Saya tanya pada mereka, kasus tentang Trump yang baru berkuasa itu adalah Trump periode pertama adalah deglobalisasi, yang di dalamnya berarti memerlukan pertahanan ke dalam dan keamanan ke dalam. Kenapa Anda tetap melakukan globalisasi? Yang itu berarti berhubungan dengan peristiwa bagaimana pertemuan di Toronto dan di Georgia
tentang bagaimana meningkatkan peran polisi. Loh, Nah, ini jadi bukan variabel seperti yang Buniani bilang, bukan variabel tunggal. Ya. Dari situ aplikasinya adalah soal perencanaan. Bagaimana kita merencanakan keamanan, bagaimana kita merencanakan pertahanan, bagaimana menimbulkan rasa keadilan. Yang itu kemudian tidak terjadi sejak yang namanya Indonesia mengidap demokrasi liberal. Itu fakta. Jadi tujuan Anda mau dibalikan seperti Undang-Undang 45 yang asli. Walaupun dia punya kekurangan, kewajiban kita adalah setia pada para pejuang pendiri bangsa dan bukan mengkhianatinya. Oke, nah itu undang-undang sekarang kan banyak amandemen ya. Yang mana turunannya itu saya rasa nggak tahu ya. Apakah di Indonesia ini ada yang benar-benar paham begitu mengenai undang-undang dasar dan perubahan-perubahannya, kemudian arah gerak negara kita ini kemana? Karena memang biasa kan di kita itu ya seperti tidak ada arah begitu. Beda pemerintahan ya beda arah berpolitiknya, di pendidikan juga terasa demikian. Jadi saya apatis ya, apakah memang ada orang yang betul-betul paham yang seharusnya dilakukan Indonesia saat ini dari semua undang-undang yang bejibun itu. Nah, yang mana kalau misalkan Pak Ihsanuddin Nursi pasti lebih paham daripada kita. Atau saya katakan pasti lebih paham daripada saya. Yang mana beliau itu katakan kita itu setidaknya harus memiliki sense lah ya untuk setia kepada undang-undang dasar. Nah, ini memang betul harusnya demikian. Nah, siapa yang memperjuangkannya? Saya rasa tidak ada di antara politikus-politikus itu. Yang ada ya orang-orang sipil seperti beliau ini. Pejabat-pejabat mana ada begitu, karena mereka memang bagian dari kekuasaan dan memang Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen atau misalkan ada undang-undang perubahannya dan sebagainya itu untuk kepentingan mereka. Jadi tidak akan ada tuh. Nah, kemudian masyarakatnya juga mana ngerti juga. Udah ribet kok sekarang perubahan. Amandemen perubahan itu udah ribet juga sekarang. Mana kita ngerti apakah itu diberikan penjelasannya di sekolah? Iya, tapi apakah memadai? Tidak. Nah, saya juga nggak terlalu paham sekarang ini kalau misalkan membicarakan Indonesia ini, tatkala membicarakan Undang-Undang Dasar 45 dengan amandemen dan perubahannya, kemana seharusnya nih? Karena kesetiaan itu tidak ada dan tidak pernah digaungkan begitu. Sekarang ada orang seperti Pak Ihsanuddin Nursi menggaungkan hal itu. Saya rasa ya harus ada. Dan makanya saya kemarin kecewa dengan mahasiswa-mahasiswa itu. Mahasiswa-mahasiswa itu sekarang demonstrasinya kan demonstrasi kosong begitu, demonstrasi omong kosong. Tidak ada di belakangnya itu tekanan-tekanan yang bersifat ilmiah, bersifat akademis. Tidak ada. Siapa sekarang orangnya? Beliau ini Pak Ihsanuddin Nursi, yang mana kalau misalkan memang mau memahami hal ini seharusnya beliau itu diundang ke kampus-kampus, bukannya mengundang guru gembul begitu, ke kampus-kampus untuk setidaknya memahamkan kepada warga ya, supaya memang betul-betul memahami kemana sebetulnya Indonesia ini akan bergerak. Ini serius. Artinya mereka yang bicara Undang-Undang Dasar 2 adalah mereka yang mengkhianati pada pendiri Republik. Maka semua lembaga negara akan terhapuskan dengan itu. Tidak ada MK. Itu tidak masuk tetap MK. Tidak ada, karena di undang-undang yang asli tidak ada MK. Tinggal masuk ke ruang Mahkamah Agung. Kembali ke Mahkamah Agung. Tinggal gampang Mahkamah Agung, kenapa enggak? Ini kan soal kecerdasan dan kemudian kesetiaan pada yang namanya pendiri Republik ini. Kalau Anda mau jadi pengkhianat seperti saya bilang kepada para menteri dan sejumlah anggota DPR, monggo silakan Anda jadi presiden pengkhianat. dipilih oleh DPR dan kemudian dengan mudah juga digulingkan oleh DPR seperti Gus Dur. Oh, ada cara untuk mempertahankan dengan baik. Sekali lagi pertanyaan Anda pertanyaan menyederhanakan yang menyesatkan. Dan itu pernah terjadi. Soal terjadi lain dengan soal pembaharuan. Gak bisa kita lihat ke belakang tanpa memikir pembaharuan. Lagi-lagi soal kecerdasan dan kejernihan hati. Oke, apa yang Anda bayangkan dengan itu? Oh iya. Apa Saya melakukan, makanya saya berani ngomong kayak gini. Bahkan saya menantang sejumlah anggota dewan dan sejumlah menteri duduk bareng sama gua sendirian. Ya. Gua sendirian. Ini kalau saya lihat beliau ini kan uahnya ilmu hukum dan ekonomi begitu ya. Pak Ihsanuddin Nursi ini. Dan sekarang juga kita melihat ya, pemerintahan itu kan suka tunjuk tangan tuh, HTI, FPI, mereka itu ingin makar dan lain sebagainya. Padahal hal yang pertama kali mereka lakukan sebagai pemimpin, tatkala mereka itu menjadi pemimpin, merubah undang-undang yang tidak segan-segan, undang-undang dasar juga dirubah. Untuk apa? Untuk kepentingan kelanggengan politik mereka. Ini yang sangat menyesakkan dada sebetulnya ya. Kita sebagai masyarakat yang masih mau berpikir itu bukan hanya sekedar makan, tidur, main, dan juga kalau punya duit. Kita miris, sedih. Akal sehat kita, katakanlah demikian, itu ditutupi begitu, diperkosa. Ini sangat
Sangat buruk sekali. Ayo, mari kita bertarung konsep. Apa yang bisa Anda sampaikan ketika kembali ke Undang-Undang 45, maka Presiden tidak dengan sangat mudah bisa dilengsarkan oleh DPR, Parlemen? Bergantung bagaimana sesungguhnya Itu permasalahan kesalahan yang teknis. kita buat dalam merujuk apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pada peran MPR. Itu dibikin susun sedemikian rupa tentang bagaimana kita memperbaiki peranan MPR dan peranan DPR. Oke. Baik, Itu jadi kata kunci. Oke, baik. Baik. Satu lagi, yang kedua, paling penting sebentar. Sepanjang presidennya dalam model pasal 6 ayat 2 yang dihubungkan dengan pasal 4 bahwa dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, dia cuma menjadi orang kaki tangan oligarki ekonomi. Ya, karena mereka modal. Fakta. Dan itu terjadi sekarang. Terjadi. Harus diakui. Kalimatnya siapa? Kalimat Ahok. Joko Widodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang. Oh iya, omongan Ahok jelas. Apa kalimat Aguan? Apa kalimat Aguan? Kami harus menyelamatkan muka presiden. Hei, ayo kita bilang. Dan menurut Anda itu adalah kerusakan. Anda bisa jelaskan bagaimana kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Oke, itu ya karena memang demikian. Oligarki ini mereka yang membiayai para calon presiden untuk maju. Karena memang instrumen ekonominya banyak sekali yang diperlukan di situ. Ya, relawan, yang mana relawan Jokowi luar biasa ini. Sampai Jokowinya lengser, ya, berganti periode sebagai presiden, sudah pensiun sebagai presiden, relawannya masih banyak. Ya, ini kalau kita mengatakan mereka itu orang-orang yang hidup begitu, hidup dalam pengertian butuh makan, butuh ongkos, butuh jajan begitu. Kemudian tiba-tiba jadi relawan 24/7. Warawiri ke sana kemari. Heran untuk saya itu mengherankan. Kalau YouTubers ya mungkin itu terbangun secara organik karena memang ada uang AdSense-nya. Lah orang-orang seperti ini gitu bagaimana? Itu banyak sekali itu. Wah, malah bisa mengerahkan massa mereka itu kalau mau. Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang gampang. Mau bukti? Ya. Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua, dan Anda tidak bisa bantah karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Nah, itu salah satu problem kenapa di kita itu sekarang uang susah di masyarakat bawah, yang mana tadi pada akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena sektor real itu tidak ada jaminan. Sedangkan sektor keuangan ini habis-habisan dijaga. Yang mana saya melihat juga mungkin ini salah satu ya yang menjadi kepentingan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Fiskalnya jadi dijaga supaya ekonomi pasar ini dia terjaga baik. Tetapi di bawah nggak ada, tidak ada jaminan begitu, baik untuk pegawainya atau untuk pengusahanya. Yang mana itu kan setali tiga uang tuh. Kalau misalkan tidak ada jaminan bagi perusahaan, dia tidak akan ada jaminan bagi pegawainya. Dan pegawai juga pada akhirnya supaya ini tidak mati secara total, yang pertama kali dihabisi haknya siapa? Haknya pegawai, haknya buruh itu. Ya, yang mana ini pada akhirnya nanti mengakibatkan iklim usaha real di Indonesia ini mati satu persatu. Itu deindustrialisasi yang kita rasakan sekarang, dan itu sedang terjadi begitu. Mereka mendapatkan karpet merah. Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya koalisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Itulah tadi yang disebut oleh Buniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga, yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Gini rasio. Apa itu segi Gini rasio? Susah nurunin Gini rasio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Ibu Bogor 0,42, 0,4. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong? Karena Jokowi... Jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY.
Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Nah, memperdalam kerusakan. Cerdas dong. Oke, memperdalam kerusakan ya dengan diksi yang lain mungkin bisa juga dipakai memperparah kerusakan itu. Cuman nanti SBY itu sebagai penyedia ya, yang mana sekarang kan SBY juga lagi diangkat lagi sebagai sosok yang diidamkan. Memang tapi kalau kita melihat ekonomi di zaman Pak SBY dengan di zaman Pak Jokowi, kalau nisbah begitu ya jauh lah bagusan Pak SBY begitu. Cuman ya tetap tadi karena sistem demokrasinya sudah liberal, yang mana menjadikan presiden ini I am the law, yang menjadikan mereka itu mungkin bermain sana sini karena memang monitoringnya juga tidak terjadi secara ideal, ya pada akhirnya mereka menjadi alat oligarki. Udah serumit ini ya negara Indonesia itu, sudah seribet ini, dan sayangnya tatkala ini di backup oleh kekuatan ekonomi yang besar, orang-orang dipaksa untuk tidak cerdas dan membela perkara yang benar-benar jelas salahnya. Ini kita akan lihatlah suatu atau 2 video lagi ya mengenai hal ini karena akan masih panjang. Sampai sini kita akan tutup dulu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.